Sehari sebelum teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dibacakan di Pegangsaan Timur, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta diculik dan dibawa ke Rengas Dengklok. Mereka memilih singgah di sebuah rumah keluarga Tionghoa yang bernama Jiao Kie Siong. Nah, di rumah ini, suatu ketika pernah terjadi, seorang anak yang mengunjungi rumah itu di sore hari, secara tak sengaja berjumpa dengan sosok lelaki berpeci, lengkap dengan pakaian kebesarannya. Ketika ditanya, si anak itu pun menunjuk foto Insinyur Soekarno. Padahal, Insinyur Soekarno sudah lama dinyatakan meninggal dunia. Banyak rumor mengatakan bahwa Presiden pertama Republik Indonesia Bapak Soekarno masih hidup. Di antaranya dinyatakan oleh pria bernama Mualif yang mengaku bahwa dirinya sempat bertemu dengan Soekarno di kediamannya. Ia pun mengatakan jika dirinya sempat berbincang bersama dengan Bapak Proklamator itu tentang aktivitas keseharian masing-masing. Melalui pernyataannya, ia menyebut jika Soekarno tiba-tiba datang ke rumahnya yang dikatakan tengah melakukan perjalanan. Ya saya tanya memang, Bapak itu dari mana? Saya itu orang berjalan. Itu toh, orang berjalan. Kemudian, Mbah Turkani juga mengatakan bahwa Soekarno masih hidup. Namun keberadaan Soekarno diputuskan menjadi rahasia negara. Mbah Turkani pun bersedia mengantar siapapun yang mau menemuinya, namun juga harus dirahasiakan. Di Blitar itu yang di petilasannya itu dinamakan makom. Jadi bukan makam. Beberapa paranormal pun mengutarakan hal yang sama terkait desas-desus tersebut. Spiritualis Indonesia seperti Mbah Mijan juga membenarkan bahwa Soekarno masih hidup. Apa benar Ir Soekarno masih hidup? Masih. Salah satu netizen berkomentar, pada saat Soekarno akan dikubur, orang pintar melihat di dalam kuburannya adalah batang pisang, bukan jasad Soekarno. Kita kembali ke kisah rumah Jiao Kie Siong di Rengas Dengklok. Salah satu cucu Jiao Kie Siong yang sering menunggu rumah itu bernama Ien, juga pernah melihat seseorang yang masuk ke dalam kamar bekas tempat istirahat Bung Karno dan keluarganya. Ien pun merasa penasaran, dan saat didatangi, kamar itu dalam kondisi kosong. Si anak yang mengaku pernah melihat sosok berpeci, ditunjukkan beberapa foto, untuk mengkonfirmasi siapa sebenarnya sosok berpeci itu, dan siapa yang masuk ke kamar Soekarno. Saat ditunjukkan foto mendiang Jiao Kie Siong, anak itu menggeleng, dan menyatakan bahwa lelaki yang ia lihat bukan seperti itu. Namun saat ditunjukkan foto Bung Karno, anak itu secara spontan mengatakan, "Nah ini dia orangnya." Dulu, Soekarno memilih singgah di rumah itu, karena ingin menyampaikan pesan mistis tentang energi gaib yang bersifat baik. Maka dari itu, di tempat itu sering dilakukan acara tirakatan. Kisah mengenai penampakan sosok Insinyur Soekarno bukan hanya terjadi di Rengas Dengklok. Di berbagai tempat lain di Indonesia, dari Jawa, Sumatera, Flores, hingga Kalimantan, fenomena serupa juga terjadi. Tidak sedikit orang mengatakan bahwa sesungguhnya Bung Karno masih hidup. Kemudian Mbah Ismoyo juga mengatakan hal senada. Beliau mengungkapkan bahwa Soekarno sekarang tinggal di Lampung, di hutan bambu 1000. Bung Karno menika sakniki tasih gesang napa mboten, Kong? Tesih gesang, Mas. Tasih gesang. Tasih Ten pundi, Kong? enten Lampung wono bambu 1000. Kolomben nitipke dukimene Pak Soeharto enten keraton di tiang pitu. Jika memang Soekarno masih hidup, dan jika kita melihat tahun kelahirannya pada tahun 1901, maka sekarang Soekarno menginjak usia ke-121. Apakah mungkin ada manusia yang bisa berusia sampai segitu? Data dari halaman Wikipedia menyebutkan ada yang bisa berumur 116 tahun sampai 150 tahun. Sementara yang tidak tercantum di Wikipedia sangat banyak karena beragam kontroversinya. Salah satunya adalah Mbah Arjo, warga Dusun Sukomulyo, Jawa Timur. Sesuai data kelurahan, Mbah Arjo lahir tahun 1825. Ini berarti beliau berumur lebih dari 190 tahun. Jadi memang tidak aneh kalau ada manusia yang bisa berusia sangat lama sampai ratusan tahun.
Selanjutnya, kita bahas kemungkinan lain bagaimana masih hidupnya Soekarno dengan kemungkinan bahwa beliau telah moksa. Saya sarankan untuk menonton video sebelumnya tentang Soekarno adalah anak Raja Keraton Surakarta dan moksanya Raja-Raja Jawa dan para nabi serta sahabat agar nyambung pembahasannya. Jika sudah tahu kalau Soekarno sesungguhnya anak Raja Surakarta, maka tidak akan heran dan tidak akan kaget jika Soekarno pun juga bisa moksa. Banyak yang mengatakan kalau raja-raja di tanah Jawa tidak mati, melainkan hanya moksa. Mereka saling bertemu di alam dimensi lain dan merencanakan sesuatu yang luar biasa. Salah satunya adalah Ustadz Danu ini. Raja-raja yang moksa saat ini sudah bersatu. Di Nusantara itu sudah bersatu, mempersiapkan diri untuk akhir zaman. Oh, ada yang dari Sumatera juga ada, cewek, siapa itu? Lupa saya. Nah, moksa bukanlah mati, namun berpindah tempat. Hanya waliullah dengan izin Allah, dan juga restu dari Soekarno, seseorang bisa bertemu dengan sang presiden pertama ini. Pada tahun 70-an, ada yang mengatakan bahwa kuburan Soekarno pernah dibongkar, namun jasad beliau tidak ada. Fenomena ini tentu bisa dijelaskan jika sudah memahami bagaimana tahapan moksa yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Dalam sejarah, kita mengenal Suprijadi, pahlawan nasional yang dinyatakan hilang, dan menurut para sesepuh, dia telah moksa. Suprijadi memiliki hobi yang hampir sama dengan Soekarno, yaitu semedi. Di dalam hutan lebat di Lerengkawi ini, adalah tempat yang digunakan oleh Empu Sindok bertapa, sampai tubuhnya menghilang. Peristiwa Empu Sindok ini, menarik para tokoh sejarah pada masa selanjutnya untuk ikut menyepi di Gunung Kawi. Ken Arok, Gajah Mada, Soekarno, dan Suprijadi pernah bertapa di keraton Gunung Kawi ini. Prabu Kameswara dari Kerajaan Kediri juga pernah bertapa di hutan yang indah dan berkabut ini, lalu moksa di sana. Dalam agama Islam, istilah reinkarnasi memang tidak ada. Tetapi ada kisah yang menyebutkan kalau Nabi Isa akan diturunkan atau dihidupkan lagi di akhir zaman. Jika teori ini kita pakai untuk Soekarno, maka tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan untuk menghadirkan kembali Soekarno di tengah-tengah kita. Karena ada yang mengatakan bahwa suatu ketika, Soekarno akan datang kembali untuk membagikan harta kekayaan rakyat Indonesia yang masih tersimpan, baik di dalam maupun di luar negeri. Bung Karno kini masih tinggal di sebuah istana gaib di kawasan Pelabuhan Ratu Jawa Barat. Beliau sedang menunggu lahirnya seorang pemimpin yang benar-benar jujur, adil, dan bersih dari korupsi. Melalui pemimpin itu, Indonesia menjadi negara terkaya di dunia. Bila itu terjadi, sosok Insinyur Soekarno akan muncul kembali di hadapan publik. Berbeda pendapat dari kalangan metafisika, orang-orang yang tidak percaya begitu-begituan akan menganggap kalau moksa hanyalah halusinasi, atau lebih tepatnya harapan di masa depan. Melihat negara ini terpuruk, masyarakat terlalu frustasi dan mengharapkan ada sosok pemimpin seperti Soekarno, atau kalaulah mungkin Soekarno bisa dihidupkan lagi. Jika Soekarno benar-benar sudah mati, maka yang harus dilakukan bangsa ini bukan mengharapkan beliau dihidupkan kembali, melainkan melanjutkan perjuangannya dengan semangat juang yang dimiliki oleh Bung Karno. Seperti penyataan beliau, beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Dan jika memang Soekarno hidup lagi, dan jika pemuda-pemuda zaman sekarang kebanyakan pasukan rebahan, kemungkinan besar, para pemuda itu malah dibuang oleh Soekarno. Mari kita hidupkan lagi semangat Bung Karno.